Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sunarti, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMP Negeri 1 Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Kesempatan ini saya akan memaparkan refleksi kritis filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Sedangkan sekolah ibarat ladangnya. Pendidik adalah petani yang menanam dan siswa adalah benihnya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Ini dimaknai bahwa kodrat alam sesuai dengan konteks lokal sosial budaya anak. Hal ini sejalan dengan konsep pembelajaran contextual teaching and learning. Kemudian kodrat zaman, ini berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Yang terdiri dari kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamannya. Maka pendidikan harus terus bergerak dan berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal adalah dengan semboyan Ingarso Sung Tulodo yang bermakna di depan memberikan tauladan, Ing Madia Mangun Karso yang bermakna di tengah membangun semangat, kemudian Tutburi Handayani di belakang memberikan dorongan. Ini dimaknai bahwa seorang pendidik harus mampu memberikan tauladan agar dapat membangun semangat dan dapat memberikan dorongan kepada peserta didik. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya adalah budi pekerti. Watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah joyful learning, menciptakan masyarakat belajar yang menyenangkan. Dengan pembelajaran yang menyenangkan, maka merdeka belajar dapat tercapai dan anak merasa bebas berkreasi, tidak ada tekanan dan paksaan dalam pembelajaran. Kemudian contextual teaching and learning, yaitu konsep pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Kemudian yang ketiga adalah student center, pembelajaran yang berpusat pada siswa.
siswa sebagai subjek pembelajaran, dan guru sebagai fasilitator saja. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran sepanjang hayat yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus dan berkelanjutan, konsentris, pendidikan sesuai dengan kebudayaan dan nilai luhur budaya bangsa, dan konvergen, mengembangkan mutu pendidikan agar sesuai dengan perkembangan negara maju. Kemudian yang berikutnya adalah discovery learning, yaitu pembelajaran yang mengarahkan anak untuk menemukan dan menggali sendiri informasi yang dibutuhkan. Kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara yang telah diterapkan di sekolah saya adalah yang pertama, penanaman budi pekerti melalui kegiatan pembiasaan 5S setiap pagi menyambut kehadiran peserta didik. Yang kedua, penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan imtad setiap hari Jumat dan sholat duhur berjamaah di sekolah. 3. Penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan gerakan literasi sekolah dan tantangan membaca Bandung Barat. Yang selanjutnya, menanamkan pembelajaran kekinian berbasis teknologi dalam pembelajaran online dengan menggunakan Google Classroom. Yang terakhir, menanamkan disiplin yang tinggi dan kemandirian pada anak melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.